Inter Milan, siapkan rencana besar untuk Pio Esposito. Inter Milan sangat yakin Francesco Pio Esposito dapat menjadi salah satu pemain pilar mereka di masa depan. Oleh karena itu, manajemen Nerazzurri mulai menyiapkan rencana besar untuk striker berusia 19 tahun tersebut. Seperti diketahui, Pio Esposito adalah anak bungsu dari 3 bersaudara jebolan Akademi Inter. Kakak tertuanya, Salvatore, telah meninggalkan Inter untuk bergabung dengan Spezia secara permanen, sedangkan Sebastiano baru-baru ini menandatangani kontrak dengan Empoli, dengan status pinjaman disertai opsi pembelian di akhir musim. Kemudian, Francesco Pio Esposito mungkin akan memiliki masa depan yang lebih panjang dan bersinar bersama Inter, ketimbang kedua kakaknya tersebut. Pio saat ini dipinjamkan ke Spezia untuk tahun kedua berturut-turut. Meski demikian, ini hanya kesepakatan pinjaman tanpa opsi, jadi permata Italia ini dipastikan kembali ke Inter pada musim panas mendatang. Menurut La Gazzetta dello Sport via FVC Internews, Inter memiliki rencana penting untuk masa depan Pio Esposito. Seperti yang dijelaskan laporan tersebut, pemilik baru klub, Oak-Tree Capital, telah menginstruksikan manajemen untuk fokus pada pemain muda. Daftar klub dengan pengeluaran gaji terbesar di Serie A musim ini, Inter Milan teratas. Inter Milan menjadi klub dengan beban gaji terbesar di Serie A Italia pada musim ini, disusul Juventus di peringkat kedua. Nerazzurri memasuki musim baru sebagai juara bertahan Serie A, dan menjadi favorit untuk mempertahankan gelar. Sebagian besar fans dan pengamat menilai bahwa tim besutan Simone Inzaghi memiliki skuad paling tangguh di kompetisi kasta tertinggi Italia tersebut, dan tagihan gaji tentu saja mencerminkan hal itu. Menurut Calcio e Finanza, pengeluaran gaji Inter saat ini menjadi yang terbesar di Serie A, dengan tuntutan gaji kotor gabungan para pemain mereka mencapai 141,7 juta euro. Nerazzurri sekarang memiliki skuad yang solid, mencakup 2 opsi yang kompeten di setiap posisi. Kedatangan Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski di musim panas ini menambah kualitas dan kedalaman skuad mereka, tetapi juga berdampak pada tagihan gaji. Selain itu, upaya untuk mempertahankan para bintang dengan menaikkan nilai kontraknya seperti Lautaro Martinez, Nicolo Barella, dan Federico Di Marco juga membuat anggaran gaji Inter semakin membengkak. Di musim-musim sebelumnya Juventus yang lebih mendominasi dalam hal beban gaji. Namun, Bianconeri berhasil menurunkannya dengan melepas beberapa pemain dengan gaji terbesar seperti Adrien Rabiot, Wojciech Szczesny, dan Federico Chiesa. Inzaghi terkesan dengan performa Palacios saat latihan perdana di Inter Milan. Bek baru Inter Milan, Thomas Palacios, menunjukkan tanda-tanda positif saat menjalani latihan perdana bersama Nerazzurri. Menurut Corriere dello Sport, pelatih Inter, Simone Inzaghi, terkesan dengan performa Palacios saat melakoni sesi latihan perdana. Palacios baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Inter Milan. Pemain muda Argentina itu menandatangani kontrak dengan Nerazzurri pada hari terakhir jendela transfer pada musim panas ini. Inter menaruh kepercayaan mereka pada Palacios sebagai pelapis utama Alessandro Bastoni, di sisi kiri pertahanan 3 bek. Inter yakin bek berusia 21 tahun itu dapat benar-benar berkembang dalam tim, dalam jangka panjang. Kemarin, Palacios hadir di kamp latihan Inter. Menurut Corriere, tanda-tandanya positif. Corriere mencatat bahwa satu-satunya bek Inter yang menerima panggilan untuk tim nasional mereka selama jeda internasional kali ini adalah Bastoni. Oleh karena itu, pelatih Inter, Simone Inzaghi, memiliki kesempatan untuk benar-benar fokus melatih pertahanan sebagai satu kesatuan dalam latihan, dan kemarin, Palacios bergabung dengan rekan setim barunya. Italia hajar Prancis 3-1, Spalletti puji bintang Inter Milan, Federico Di Marco. Pelatih timnas Italia, Luciano Spalletti, melontarkan pujian kepada bek sayap Inter Milan, Federico Di Marco, setelah kemenangan Azzurri atas Prancis pada pertandingan pembuka UEFA Nations League.
Partai pertama grup B UEFA Nations League mempertemukan antara Prancis versus Italia di Parc des Princes, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Laga berakhir dengan kemenangan Italia 3-1. Pada laga tersebut, Di Marco sukses menyumbang 1 gol di menit ke-30, lewat tembakan first time spektakuler di kotak penalti. Dia tampil kreatif, dan memberikan dampak penting bagi Azzurri di sepanjang pertandingan. Di Marco benar-benar menjadi pemain kunci, tidak hanya di Inter tapi juga Italia. Sang bek sayap benar-benar membuktikan kualitasnya di level internasional. Pasca laga, Spalletti pun kagum dengan penampilan Di Marco. Di Marco tampil mengesankan, ujar Spalletti saat berbicara di konferensi pers. Seperti dilansir F-Kinter 1908, ia selalu menunjukkan kualitasnya di Inter, pungkasnya. Bek incaran Inter Milan, Jonathan Tah konfirmasi tak perpanjang kontrak di Bayer Leverkusen. Bek incaran Inter Milan, Bayern Munchen, dan Barcelona, yakni Jonathan Tah telah mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Bayer Leverkusen. Hal itu disampaikannya dalam sesi wawancara dengan media Jerman, Süddeutsche Zeitung, seperti dilansir FC Internews. Pemain Jerman berusia 28 tahun itu menegaskan bahwa dirinya akan meninggalkan Leverkusen pada akhir musim ini ketika kontraknya berakhir, dan telah mendapat beberapa tawaran dari klub lain. Jonathan Tah merupakan jebolan Akademi Muda Hamburg, yang kemudian membela Leverkusen sejak 2015. Musim lalu ia menjadi andalan di lini belakang tim asuhan Xabi Alonso yang kemudian sukses merebut gelar Bundesliga, ini berkat penampilan gemilangnya di liga domestik. Leverkusen juga memenangkan Piala Jerman dan mencapai final Liga Eropa, dengan Tah sebagai pemimpin pertahanan mereka. Tah telah tampil lebih dari 300 kali untuk Bayer Leverkusen. Ia juga menjadi pemain inti reguler bagi timnas Jerman di Euro 2024. Kontraknya saat ini hanya berlaku hingga Juni tahun depan. Namun sang pemain telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tinggalnya bersama Leverkusen. "Keputusan saya jelas," kata Tah, "demi alasan profesional, saya tidak akan memperpanjang kontrak saya."